Ini Control in action. Oke, Bang Farhat ini melihat kemarin ya dari Bang Rasman dan juga Bang Firdaus sempat mengadakan bisa dibilang tuh roadshow nih ke MA dan juga ke PN Jakarta Utara. Bang Farhat sendiri nasib gimana? sudah jadi bubur. Nasib dua pengacara sudah jadi es, sudah beku. Tidak ada gunanya lagi mereka. Karena ini dicabut ini karena mereka sudah memberikan kesan brutal, tidak simpatik lagi. Masyarakat udah enek lihat mereka berdua ini, ya. Kura-kura ninja dan koboi cengeng. Jadi mereka ini sudah dibekukan, tidak bisa lagi beracara. Seluruh masyarakat jangan lagi, mereka bukan pengacara lagi. Kalau mereka mau jadi calo-calo perkara ilegal, tapi ketemu Farhat, kita tangkap mereka, kita bawa ke kantor polisi bahwa mereka adalah pengacara bodong. Karena pengacara itu rohnya itu ada berita acara sumpah. Nah, kalau misalnya dia ini kan beda, bukan kayak kejadian biasa atau dipidana atau apa, tapi ini mereka ini lagi proses pidana. Mereka ini adalah orang yang mempermalukan, menghina, berteriak-teriak, ngamuk, naik ke atas meja apalagi saya dengar koboi cengeng ini dia mencari simpati seolah-olah ibunya ini menyuruh dia minta maaf, padahal foto videonya ibunya dalam perkara yang lain. Saya baru tahu juga. Nah, kemudian mereka katanya sudah sidang, nggak mungkin dia sidang, pasti dilarang. Sidang mereka itu paling mungkin hakimnya kalau ikut sidang tertipu kali. Ya. Kedua, seperti saya katakan awal, Mahkamah Agung dalam laporannya fokus ke 4 orang itu. Pertama adalah Rasman, kedua Firdaus, ketiga ibu yang ada telalatnya itu. Ini ibu-ibu ini yang ada telalatnya ini. Orang kan kalau diam aja udah ngenek. Ini dia senyum aja udah enek liatnya. Makanya ngomongnya sembarang gitu. Ya, ibu siapa namanya yang ada telalat sini? Kamu siap-siap aja jadi tersangka ya. Dan kalau bisa Pak, nanti kalau dipanggil tersangka langsung diangkat, tangkap mereka. Kemudian dengan istrinya Rasman. Istrinya Rasman itu betul-betul meneriakan yang tidak benar. Masuk angin lah hakimnya. Kemudian mereka melakukan siaran secara live di TikTok maupun Instagram. Nah, jadi menurut saya ini adalah kejadian yang di luar kebiasaan, di mana seorang pengecar membawa istrinya membantu suaminya mempermalukan hakim. Istrinya mendokumentasikan suaminya ngamuk-ngamuk dan istrinya juga ikut ngamuk-ngamuk. Dan pengacara perempuan juga ngamuk-ngamuk. Kemudian nantang-nantang Farhat Abbas, ngejek-ngejek Farhat Abbas. Katanya saya ngembat istri orang, siapa istri orang saya embat? Katanya dia kenal, siapa? Sebutin aja sini. Ya. Dan kamu, ibu yang ada telalat sini, nanti aku laporin kamu ya. Nanti biarin aja kamu dulu masuk penjara, laporan dari Mahkamah Agung, dari Pengadilan Jakarta Utara. Pokoknya Bapak Kapolda Metro atau Bapak Kabareskrim usut terus 3 pengacara itu dan 1 istri pengacara. Jangan berhenti, jangan dingin. Yang dipetieskan itu adalah izin advokatnya. Tapi kasus mereka menyerang pengadilan, mempermalukan, memfitnah, tetap dilanjutkan. Farhat Abbas terus kawal, pembela kaum lemah. Dan saya sangat bahagia sekali orang-orang yang pernah jahat kepada saya, orang-orang yang pertama saya pikir ini orang ngelawan gitu. Kalau saya ngelawan musuh itu ya saya kalau nggak keras saya memang keras. Tapi kalau saya lihat musuh lebih keras, kasar, saya diam aja, saya pakai surat dan pakai hukum aja. Karena saya kalau dengan lawan itu saya anggap bukan saya lawan kamu, tapi kamu berhadapan dengan hukum. Nah, kalau Rasman ini memang rekam jejaknya ini sangat buruk sekali. Dan dia bisa maki-maki orang marah-marah gitu. Bahkan
mukul-mukul meja, teriak-teriak, hakim diancam. Bayangkan seorang hakim, saya akan laporkan kamu ke komisi judisial, kan nggak bagus begituin. Maksudnya laporin aja hakimnya diam-diam juga gitu. Nah, tapi dia brutal karena memang latar belakangnya anak ini, dia tuh guru agama dulu sekolahnya, sarjana agama, bukan sarjana hukum. Nah, makanya sarjana hukum ini diragukan. Universitas Ibnu Khaldun ya, itu menyatakan tidak ada nama dua orang ini. Nah, tolong Bapak polisi di Indonesia, sidik dan proses ijazah dan BAS kok bisa jadi advokat mereka, termasuk PB ya, PB, Firdaus maupun Rasman, diteliti kembali karena kampusnya mengatakan mereka tidak terdaftar. Nah, kalau ini bodong, dan tolong Firdaus dan Rasman ya, kumpulin teman-teman yang sekolahnya, yang reunian alumni ya, kumpulin dan sebutin 10 nama dosennya kalau ada. Ada nggak foto pernah makan-makan, foto di kampus, KKN? Saya pengen tahu nih mereka nih. Kalau saya ditantang ada, kamu cari ijazah saya S1, S2, S3, lengkap semua. Dan mereka ini udah pernah kita ajak berdebat. Saya suruh pengacara magang di kantor saya berdebat dengan mereka, nggak berani. Ya, karena mereka mengandalkan kemampuan berbicara teriak-teriak yang uratnya sampai sini. Makanya yang namanya Rasman itu nggak pernah menang berdebat lawan saya. Saya berdebat dengan mereka, saya tahu memancing mereka cepat emosi. Saya ngomong kamu fokus 2 kali aja udah hilang akalnya untuk berhadapan bertemu saya. Makanya kalian kalau ngelawan saya jangan cari pengacara-pengacara kayak mereka ini, nggak bisa ngelawan saya di mereka ini. Langsung hilang, langsung jadi pikun kalau ngomong sama saya. Coba perhatiin rekam jejak, ya kan, betul kan? Namanya Rasman, Firdaus, kalau berdebat dengan saya langsung pikun. Nah, dan saya senang kalau kemarin ya dia masih masuk pengacara, malah nantang saya dilaporin gara-gara bilang dia mantan pengacara. Ternyata Mahkamah Agung menjadikan dasar pemecatan dia dulu sebagai pembekuan SK itu. Jadi laporannya Rasman terhadap saya pasti gugur. Nah, sekarang mereka bukan pahlawan tapi pelawan. Bukan pahlawan tapi pelawan. Nah, dan Rasman itu harus menjual hartanya, memberi nafkah Firdaus dan istrinya. Karena Firdaus ini dipecat dari pengacara gara-gara membela kasus Rasman. Firdaus sudah saya sampaikan dulu, kamu minta maaf aja, tapi dia nggak mau, katanya dia punya Tuhan, dia sebagai pengacara. Nah, kemudian saya lihat ini orang aku ajak-ajak, pada saat kejadian Padel dia datang gitu. Bukannya introspeksi diri, tapi mereka malah bikin lucu-lucuan, malah menghina. Firdaus, kau jangan rasis ya, kau jangan ngejek-ngejek Hotman Paris, orang kampung atau pulang ke kampung sana, ini kampungmu. Gak bagus. Kalau pengacara udah dibekukan, diam-diam aja di kulkas, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong, ya nanti ini laporan Mahkamah Agung ini berbahaya buat kalian. Di mana-mana aja kawan-kawan, orang itu melaporkan orang, minta tolong Mahkamah Agung memutus orang, ini terbalik. Pakai pengacara, terus pengacaranya dilaporin sama Mahkamah Agung untuk dipenjara itu. Ya tinggal masuk sarang Mahkamah Agung, ya tinggal nanti saya yakin hukuman diperberat. Dan saya jamin, saya minta kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tolong Rasman Arif Nasution itu dipenjara aja nanti begitu sampai nanti. Kalau Mahkamah Agung menyuruh Rasman dilaporkan pidana, kemudian majelis hakim yang sudah dihina dipermalukan itu tidak menahan Rasman, berarti saya ragukan ketegasan di mana Ketua Mahkamah Agung aja membela harkat martabat daripada marwah hakim dan pengadilan. Tapi kalau hakimnya tidak menahan Rasman, saya minta hakimnya diganti. Ya, kenapa? Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri udah melaporkan mereka dihina, tapi kok hakimnya tidak menahan Rasman, ya kan? Nah, tolong
Kita hadir sama-sama nanti pada tanggal 22 Februari. Kita akan lihat kura-kura ninja pakai baju oranye, ya. Mudah-mudahan nanti di sana dia kurus, biar nggak kayak kura-kura ninja. Oke. Abang ini kan sampai Bang Hotman aja sempat melontarkan bahwa tidak mungkin Bang Firdaus sama Bang Rasman itu diterima permintaan maafnya oleh MA dan PN. Nggak Abang bisa. sendiri gimana? Tidak bisa diminta maaf. Mereka itu datang ke Mahkamah Agung, mempermalukan Mahkamah Agung. Mendengar Mahkamah Agung akan melaporkan mereka, dimaki-maki. Mahkamah Agung ini dimaki-maki. Dia bilang bahwa Mahkamah Agung itu ada koruptor, namanya Ricard Hasbi. Kura-kura ninja. Ricard dan Hasbi itu bukan hakim agung. Mereka itu pegawai biasa aja di Mahkamah Agung. Memang ada jabatannya. Ricard udah pensiun. Mereka cuma Markus, maklar kasus, udah di penjara, ditangkap. Enggak ada pembelaan dari Mahkamah Agung terhadap oknum begitu. Mereka kasih makan anak istrinya ya begitu, ditangkap. Hakim Agung gajinya udah tinggi, udah besar semua hakim-hakim. Ya, ada juga beberapa hakim yang main-main ada. Tapi maksudnya ngapain kita ngomong, ngapain kita bahas itu? Ya, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Ya, saya yakin sekali kalau ada hakim-hakim yang nggak benar, yang menikmati hasil uang jual perkara, jual beli perkara, atau hasil menerima uang dari orang yang salah, hidupnya juga nggak akan tenang. Bisa jadi dia nggak tenang, kena penyakit cepat mati. Bisa juga anaknya yang sakit, tidak sukses, tidak maju. Ya artinya banyak kok. Kan kebetulan ayah saya juga seorang hakim. Banyak anak-anak teman hakim yang sukses maju. Ada yang jadi hakim, jadi tanpa mengandalkan orang tua. Ya, karena memang orang tua mereka selama menjadi hakim baik. Makanya saya sangat tersinggung sekali ketika ada hakim diganggu, dipermalukan begitu. Nah, dia itu marah gara-gara hakim yang galak gitu ya. Hakim itu memang kadang-kala marah ya, tapi ngapain kita marahin lagi? Wong di rumahnya orang, di kantor mereka. Nanti juga kadang-kala hakim tuh marahin kita. Nanti kalau ketemu di jalan dia minta maaf juga. Maaf ya, aku tadi galak terus, habis kamu nyebelin, habis kamu kegemukan, habis kamu kayak kura-kura ninja, kan bisa jadi ya. Atau kamu bawa istri mulu gitu kan. Nah, katanya yang namanya kura-kura ninja ini memang adabnya nggak ada, suka teriak-teriak gitu. Saya ini orang paling banyak berantem dengan dia. Woi, gitu. Gituin saya, dibilang kalimat-kalimat yang tidak bagus. Makanya kalau dalam hal ini saya banyak ngomong, orang sudah mengerti gitu. Ini adalah saatnya kura-kura ninja mendapat azab dari Allah. Ya. Sekeluarga dia malu itu, anak istrinya semua malu. Bahkan bapak ibunya terancam jadi tersangka dan akan disidangkan. Bayangkan bapaknya aja lawan Hotman Paris saja bisa diancam hukuman 1 tahun. Belum lagi nih mempermalukan pengadilan, mereka akan kehilangan ibu dan bapak gara-gara brutal di pengadilan. Inilah mereka ini, saya nggak ngerti. Kura-kuranya ini bukan pengacara yang ahli atau lihai berdebat di pengadilan, tidak. Tapi dia mau bentak-bentak, dia anggap itu hakim itu bukan hakim yang dimuliakan oleh negara dan undang-undang. Dia anggap itu hakim itu kayak orang-orang sembarang yang dijadiin hakim yang nggak ada pangkatnya, nggak ada harga dirinya. Jadi dia bisa maki-maki bentak-bentak. Dan kalau udah begitu, udah bukan pengacara yang kayak gitu. Karena pengacara itu anggaran kode etiknya nggak begitu kalau bicara sama hakim. Nah, dalam pembuatan pledoi atau memori banding, kalau tulisannya singkat, padat, indah, logis, ada dasar, ada jurisprudensi, hakim tuh juga punya nurani, oh ini bagus, ini benar gitu. Apalagi dari pembuktiannya bisa gitu. Karena namanya hakim itu dia ingin berlomba-lomba memberi kebenaran dan keadilan kepada siapa saja. Jadi jangan berpikir otaknya hakim itu adalah uang-uang, enggak gitu. Ya terus ya karena suasana ruang sidang itu enggak terlalu besar dan mungkin panas,
Ya pokoknya yang saya lihat ini orang-orang yang dipecat Mahkamah Agung atau yang dilaporin itu memang mukanya nyebelin semua. Mereka itu jangankan ngomong ya, diam aja nyebelin. Saya bilang jangankan diam, dia ketawa aja nyebelin gitu. Bayangin orang ketawa nyebelin. Nah ini mereka semua ini. Jadi nggak salah lah Mahkamah Agung melaporkan mereka. Tolong ya Ibu Ida juga, tolong di Ibu siapa itu yang ada ini jerawatnya gede banget itu ya, yang nantang-nantang Farhad Abbas, ya kan? Kamu senyum aja gak bagus kelihatannya gitu. Dan kalian kalah lawan Farhad Abbas, ya. Kalian, apa omongan saya semua benar? Kita lihat saja ya, tanggal 22, omongan saya. Rasman wajib ditahan. Dan mereka-mereka semua yang menghina pengadilan juga wajib ditahan. Pak Polisi tahan. Kalau Pak Polisi nggak mau tahan, di Kejaksaan tahan, yang penting P21. Nah, nanti mereka akan estafet bersama dengan kura-kura ninja. Kemudian kura-kura ninja ini udah tahu, udah dicopot jadi pengacara, masih mau datang membela lagi namanya anaknya, lawannya anaknya kita. Nah, dan dia datang di sana. Dia itu datang hanya sebagai tamu. Sebagai tamu yang datang masuk TV, bukan sebagai pengacara. Udah nggak laku pengacara kalau udah dibukukan berita acara sumpah. Jadi dia itu dianggap tidak disumpah. Jadi kalau kalian nanti bayar dia, ditipu, dia nggak akan masuk neraka, karena udah nggak ada berita acara sumpah lagi. Nah, kalau pengacara udah sumpah, nipu yang masuk neraka, ya. Itu aja bedanya. Apakah kalian mau ditipu sama orang yang tidak ada jaminan masuk neraka karena dia berbohong, seperti kura-kura ninja dan Kobojeng? Kobojeng, kura-kura ninja saling membela nggak bisa. Kura-kura ninja itu membela aja teman-teman saya semua yang ikut membela dia. Nah, dia dulu pernah jadi pengacara saya gara-gara dia minta tolong masuk. Habis itu minta uang 50 juta, saya nggak kasih. Habis itu waktu dia bertanya, nggak bagus cara bertanya, ya ini bukan membela orang bisa masuk penjara orang gara-gara ini. Tapi tanpa dia pun saya berhasil lolos dari maut, kira-kira seperti itu. Bang, ini kan Firdaus dibukukan ya Bang ya. Kalau seandainya nanti di tanggal 20 dia tetap datang di sidangnya Rasman dan nggak bisa masuk si Firdaus. Iris kuping saya kalau Firdaus bisa masuk di sidang, diusir. Kalau di ruang sidang masuk duduk boleh, di meja itu nggak akan bisa. Firdaus, kamu udah nggak usah lagi datang-datang sana. Nggak akan datang, nggak akan berani nyali dia masuk situ. Langsung ditangkap sama Mabes kalau Firdaus masuk sidang. Dan kura-kura ninja, pakai kamu toga di sana, saya Farhad Abbas yang akan menarik, merobek itu toga kamu. Tolong nanti kalau pakai toga, pakai baju dalam ya. Kalau nanti nggak pakai baju dalam, aku tarik itu baju toganya ya, nanti nggak salah sendiri kalau kelihatan gundul ya di dalam ya. Oke? Berarti Menurut Abang sikap Rasman bakal emosional banget atau lebih kalem di sidang nanti Bang? Ya, dia sudah tahu dirinya mau masuk penjara, dia pasti kalem banget. Mulutnya udah nggak lebar lagi marah-marah begini. Kalau sekarang gue begini gitu kan, betul nggak? Sekarang nggak akan. Sekarang aja dia baik-baikin, gini nggak ada. Itu munafik, itu kamuflase, itu pura-pura gitu, ya kan? Karena seorang yang ada duri di hatinya tetap adalah duri gitu kalau menurut saya. Oke Bang, kalau misalnya mereka tetap memaksa untuk ikut bersidang, berarti itu salah satu tindakan ilegal ya Bang ya? Rasman wajib sidang, duduk di kursi terdakwa. Dan saya minta Rasman hari tanggal 22 bawa memang 20 Bang, sorry. Tanggal 20. Tanggal 20 bawa memang peralatan mandinya. Bawa sabun, bawa handuk sendiri. Bawa selimut yang tipis ya, yang kecil. Kemudian bawa makanan secukupnya. Bawa obatnya. Karena saya yakin majelis akan tahan dia. Abang ini kan dibalik masih kemelut kehebohan dari Bang Rasman dan Bang Firdaus. Bang Firdaus sempat membuat statement yang bisa dibilang itu cukup viral Bang, yang mengaku memiliki gunung
di dua provinsi satu di Udah pinjam aja dulu Betul. bang sama Firdaus 5 juta. Nggak usah bicara gunung-gunung. Minta 5 juta Firdaus. Kalau kalian butuh modal kan 5 juta, minta aja sama Sultan dulu. Kalau dikasih kalian 5 juta, nanti kita bilang Sultan lah, nikmatilah 5 juta ya. Oke? Tapi menurut abang memang beliau memang mempunyai aset sebegitu Kalau besar nggak sih potongan bang? orang kaya itu ada, walaupun dia nggak ada uang tunai, ada potongan orang kaya. Kalau ini, ya kalau ada orang kaya mana mau bela kasus kayak kasus kura-kura ninja ini. Mending dia nikmati kekayaannya loh, daripada jadi tersangka, terus diberhentiin jadi pengacara, dibekukan kan rugi. Firdaus, kau tuh udah kelihatan kayak orang bodoh-bodoh, ngomong-ngomong sembarang. Udahlah, kamu introspeksi diri dulu, kemudian kamu apa ya? Minta maaf aja. Kalau Rasman, saya disuruh minta maaf nih. Emang kau pikir organisasi Papa itu bapaknya Mahkamah Agung sampai nyuruh bapaknya bicara sama anaknya? Enggak. Pokoknya 1000% nggak ada lagi yang mau maafin mereka ini. Mereka ini udah terlalu sombong, terlalu takabur, ya. Nah gitu. Bang, seberapa yakin sih bang si Rasman bakal dieksekusi? Saya, karena Mahkamah Agung ini membuat laporan resmi datang ke Ketua Tinggi gitu. Kalau nggak ditahan, kewenangan hakim itu ada gitu. Apa takutnya nanti di tengah jalan dia bawa pistol atau bawa air keras, kemudian hakimnya ditembak dari jauh, mau tanggung jawab? Dia kan sakit hati sekali karena istrinya juga dikira tersangka. Kalau disiram air keras atau dia tembak atau bawa senjata tajam, makanya tahan segera ini mereka. Cukup miris juga nggak sih bang, bisa dibilang tuh dengan tindakan yang tindakan spontan mereka dapat berbuat buruk ke depannya tuh bang, untuk mereka citra buruk. Dari dulu mereka ini buruk, dari dulu buruk. Cuman baru kali ini aja copot. Sama saya aja berantem, ribut. Dan saya nggak pernah kalah debat sama dia ya, tidak pernah. Mereka itu kalau ibaratnya ada lidah patah, mereka tuh punya lidah tuh udah patah kalau ngomong sama saya, nggak bisa. Perbedaan saya dengan dia itu antara bumi dengan langit ya. Paham kan maksud saya? Kalau kalian kan tahu Farhat kan, walaupun saya galak atau keras kan tetap aja etika standar irama ketukan ngomong saya kan tertata dan terukur gitu. Kalau mereka badan fisik, dan mereka ini pokoknya terima kasih Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, saya senang banget karena saya bilang begitu lama kutukan Tuhan atau azab Tuhan untuk jatuh pada musuh-musuhku gitu. Sebenarnya bukan musuh, semua orang yang memusuh itu. Ternyata udah terjawab semua bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terlalu berani dan sekarang menanggung semua akibatnya. Oke, good.